Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Lutfi Service. Di depan saya sudah ada servisan Xiaomi Redmi Note 5A yang kasusnya bisa kalian lihat sendiri. Dia ketika dicas menampilkan lambang ataupun LED berkedip-kedip putih ya ketika dicas. Ini kronologinya kata user karena kehabisan baterai. Jadi sesudah kehabisan baterai dicas malah logonya kedip-kedip. Dan akhirnya dibawalah ke counter service saya ya. Oke, kita langsung saja bongkar untuk menganalisa kerusakannya ya. Biasanya di Xiaomi Redmi Note 5 ada beberapa kasus yang kayak gini ya, tergantung kronologinya. Jadi setiap servisan yang user bawa diharapkan untuk menanyakan kronologi kasus kerusakannya ya. Dan jadi kita bisa mudah untuk menganalisanya gitu. Karena ini kronologi kerusakannya dari akibat kehabisan baterai. Jadi bisa dipastikan ini baterainya yang habis ya. Tetapi di Xiaomi Redmi Note 5 ini ada beberapa kasus yang kayak gini. Ketika handphone dicolok speaker aktif Note 5A di Xiaomi Redmi Note 5A, biasanya kasusnya akan mati total dan ketika dicas akan melambangkan LED-nya berkedip-kedip putih kayak gitu ya. Kayak yang tidak ada baterainya kayak gitu. Itu kasus yang lumrah sekali di Redmi Note 5A yang CPU-nya kena. Di Redmi Note 5A kalau IC power itu jarang ya ketika kena speaker aktif, biasanya langsung ke CPU-nya. Biasanya itu di Redmi Note 5A. Tetapi untuk kasus ini ya saya analisa dari baterainya ya. Jadi kita langsung eksekusi dulu dari baterainya. Kita kasih tegangan 12 volt untuk baterainya ya. Dan kita coba dulu untuk copot baterai dan pasangkan kembali. Kita coba hidupkan dan ya handphone ini tidak mau hidup, malah ada logo kedip-kedip ya kayak yang ada baterainya gitu. Ketika dihidupkan dengan menggunakan baterai ada logo kedip-kedip ya. Bahkan ini di saat tidak dicas ya. Oke, ini juga saya kurang tahu apakah ini dari baterainya ataukah ini dari IC CPU ataupun IC powernya. Karena banyak kasus di lapangan. Untuk kasus yang rusaknya di IC CPU untuk Redmi Note 5A ini LED berkedip-kedip putih kayak begitu kalau dicas. Dan kalau mau dinyalakan juga tanpa dicas ya. Oke, kita tembak tegangan dengan menggunakan tegangan 12 volt ya. Kita atasi saja kasus ini dari hal-hal yang termudah dahulu ya. Kita tembak dulu baterainya, siapa tahu kan dari baterainya yang rusak ya. Kalaupun memang dari IC-nya ya mungkin ini diakibatkan bukan karena kehabisan baterai ya. Tetapi ada juga beberapa kasus yang kehabisan baterai IC powernya yang rusak, ada tuh DJ2 Pro yang kemarin saya dapat. Jadi kita tempelkan di positif ya ke positif, negatif ya ke negatif ya. Kita tempelkan yang negatif dan yang positif kita tempelkan sebentar lalu angkat lagi, tempelkan sebentar lalu angkat lagi ya. Itu berkisaran 4 kalian ya. Dan jangan lama-lama untuk menempelkannya karena takutnya ya terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi baterainya melebihi tegangannya. Jadi akan mengakibatkan handphone jadi restart, hidup restart kayak begitu kalau ketika dihidupkan gitu. Biasanya baterainya yang melebihi tegangan. Itu menurut kasus yang saya dapat di lapangan saat saya menjadi teknisi handphone ya dari awal mula. Sudah kita tembak dengan menggunakan tegangan 12 volt, kita langsung mengecasnya dengan power supply ya, di setelan 4 volt ya. Jika mentok, biasanya mentoknya untuk ampernya itu 1.10 itu. Kalau di power supply itu sudah mentok, sudah ceklek, sudah ada suara tit kayak gitu. Kalau ada suara tit kayak gitu kita turunkan ya. Karena ampere ini tidak ada proteknya, jadi ya tidak bisa kita turunkan. Artinya tidak akan berprotek, jadi tetap mengisi daya walaupun dayanya kelebihan ya, tidak sesuai yang dibutuhkan oleh baterai ini. Jadi kita sesuaikan juga, jangan sampai kita menyentuh 1.4 ampere gitu. Jadi maksimalnya 1.20 ampere atau 1.10 ampere kayak gitu. Kalau di ampere ini kan gak ada proteknya. Ini yang saya gunakan tester Android karena power supply saya rusak, jadi saya menggunakan tester Android untuk menganalisa kerusakan, menembak baterai, mengecas baterai yang mati suri ya.
Dan di sini saya percepat, ketika ampernya sudah turun ke 80 ataupun ke 70, kita naikkan lagi voltasenya. Mentoknya sampai 4.4. Kan di baterai juga voltasenya biasanya 4.4 ya. Voltase baterai itu ada, bisa kalian lihat sendiri di baterai. Jika kalian punya baterai handphone, silahkan bongkar handphone kalian. Dan bisa dilihat baterainya ada di situ, nilai voltasenya 4.4 untuk charging, dan 3.7 ya untuk yang sudah ya gitu, minimalnya itu 3.7. Dan kita di sini melakukan pengecasan, kita tunggu di sini juga saya percepat, dan saya melakukan ini sekitar 8 menitan ya kurang lebihnya, karena saya juga lagi banyak servisan dan MBR ini juga mau saya pakai lagi gitu buat menganalisa kerusakan yang lainnya. Alhamdulillah hari ini saya kebanjiran servisan, dan mungkin besok saya, insya Allah kita doakan untuk kita semua, semoga kita semua dapat diberikan rezeki yang melimpah dan kita bisa mengatasi semua keluhan user yang mau servis ke counter servis kita ya. Dan insya Allah apapun yang saya dapat, servisan yang saya dapat akan saya share kepada kalian semua. Saya ingin kalian semua yang mau menjadi teknisi handphone, ataupun kalian semua servis HP pemula, ataupun kalian semua para senior, semoga video yang saya berikan selalu bermanfaat bagi kalian semua ya. Dan channel ini khususnya saya buat teknisi pemula, karena saya pun juga teknisi pemula ya. Ya jadi intinya kita sama-sama belajar untuk menjadi teknisi. Ya insya Allah teknisi yang disukai user ya. Alhamdulillah kalau teknisi yang menjadikan favorit user. Kalau misalkan servisan kita selalu rapi dan selalu terjaga dan selalu menyenangkan user. Dan ini sudah saya cas tadi sekitar 8 menitan menggunakan power supply. Kita akan mencoba nyalakan, dan alhamdulillah ya. Oke, ini mantap sekali. Ternyata dari baterainya memang benar kata user, kronologi akibat kehabisan baterai ketika dimainkan game anaknya dan lupa dicas sama anaknya. Ketika mau dicas sama ibunya, handphonenya malah mati total dan berkedip-kedip ya, lalu dibawalah counter service saya. Jadi untuk sebuah kronologi tentang kerusakan handphone itu sangatlah penting buat kita menganalisa kerusakan handphone, di manakah kerusakannya, di manakah terjadi kerusakannya gitu. Enggak cuma power supply aja yang menganalisa kerusakan, jadi kita juga harus menganalisa dari pemikiran kita di mana letak kerusakannya. Nah, jadi pentingnya buat kita menanyakan kronologi kerusakannya, yaitu pentingnya gitu. Jadi ini baterainya juga 0% karena saya juga casnya cuma 8 menit. Ya mungkin ini buat mengangkat si ion-ionnya agar kembali timbul lagi ya. Jadi si ion-ionnya nggak mati suri lagi. Biasanya sih ion-ion yang mati suri kalau kayak gini ya. Jadi ya baterai itu walaupun dicas berjam-jam, dia tidak mau mengangkat lagi kalau LED-nya berlambang kedip. Ada juga kasus yang kehabisan baterai, ketika dicas HP-nya malah restart ke logo Mi, lalu mati lagi, restart lalu mati lagi. Itu akibat kehabisan baterai. Banyak juga kasus di lapangan seperti itu ya. Intinya kronologi sangat penting, dan kita bisa tahu dan kita bisa menganalisa dari sebuah kronologi yang kita tanyakan, dan yang user jelaskan kronologinya begini ya, kita bisa menganalisanya dan kita bisa langsung servis ke intinya gitu. Oke, karena ini sudah HP-nya sudah bisa menyala ya tadi, walaupun baterainya 0%, dan ini pun juga HP-nya langsung mati lagi ya. Intinya kita hanya menghidupkan ion-ionnya dan kita langsung melakukan pengecasan via casan biasa ya. Untuk power supply ini kan kita akan pakai lagi buat menganalisa kerusakan yang lain. Dan ini mengecas ya, ada logo Mi. Dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe channelnya Lutfi Service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.